saya, Akta. Nah, hari ini kita bakal bahas apakah minum teh hangat setelah makan ada kebiasaan baik atau bakal jadi resiko anemia. Nah, di kita ada sumber yang akan bercimpung di sisi masyarakat. Sebelum kita masuk ke topik, nggak tahu Pak, perkenalkan sedikit aja kan kata bahasa nggak tidak Pak. Enggak, saya lulusan dari awal, saya dosen nutrisi di Seni Kesehatan di Magelang. Backgroundnya yang anak saya lulusan dari nutrisi, dan saya adalah isi masyarakat. Saya tertarik kaji mengenai perkembangan nutrisi yang menjadi problem di negara kita khususnya untuk isi masyarakat. Dari pengalaman yang tadi kita coba kali ini sama kebiasaan makanan sekarang banyak banget. Baik. Ya, menurut Bapak nih, kenapa kebiasaan minum teh hangat atau teh yang es teh gitu ya Bapak sering ada nih kan suka di restoran atau enggak di tempat sejauhnya kan paling banyak tuh es teh atau enggak teh tawar ya, kan jarang nih ada yang menggunakan teh tawar dan gimana kalau itu apakah nggak baik tadi? Ya, tapi sebelumnya kita harus tahu dulu ya, teh itu masalahnya kenapa? Masalahnya karena anemia ya. Artinya teh itu kan kalau teman-teman yang udah belajar itu kan ada zat taninnya ya. Nah, bisa menyebabkan mengganggu atau penyerapan terhadap zat besi itu terganggu. Dan kita sebut sebagai inhibitor. Jadi terganggu ya penyerapannya. Kenapa? Hal ini bisa terjadi ya karena memang sifat anemia kan dia itu bisa menyebabkan zat besi. Sekarang kita masalahnya ke masyarakat nih, ke budaya. Karena betul ya kalau saya budaya di Jawa Barat ini banyak banget orang itu suka konsumsi teh, merokok dan seterusnya. Dan itu akan berdampak pada tempat pangkumnya, termasuk restoran, tempat makan, bahkan kita tamu produknya sama seperti itu. Jadi memang itu menjadi hal yang sangat unik dan menarik ketika budaya itu ternyata ada pengaruh terhadap kesehatan, salah satunya ini kayak gitu. Jadi masalahnya mungkin kemudian bagaimana cara kita menyikapi budaya tersebut. Jadi mungkin pause dulu ya, di sini kita nggak bicarakan bahwa budaya itu jelek, tapi budaya ada konsekuensi. Nah konsekuensinya misalnya anemia kan gitu. Nah, jadi kalau menurut saya ya bukan jelek, tapi saya ada konsekuensi. Jadi konsekuensinya tidak terserap secara maksimal aja. Kebiasaan masyarakat dari itu ya Bapak, apakah itu ada faktor oleh keluarga atau bukan? Pasti, karena yang namanya budaya itu kan akarnya dari individu. Individu akan untuk keluarga, dan nanti dari keluarga tersebut akan membuat sebuah budaya baru kayak gitu yang kaitannya sama dan ini akhirnya menjadi budaya masyarakat atau kumpulan dari keluarga-keluarga yang berada dalam suatu area. Itulah budaya itulah ini menjadi hal yang berbudaya ya gitu. Dan teh ini menjadi komoditas utama ya, artinya ya kita tidak bisa teh pada seperti itu. Kalau saya ditanya itu saya dari mana dan kenapa, ya kan dari individu dulu yang perkenalkan teh. Ada berapa? Teh yang kalau misalnya tadi dia punya rasanya lebih mungkin lebih ke kopi feeling, lebih ke refreshness, dia lebih ke sensasi meninggalkan atau sensasi after taste-nya yang mungkin cari. Padahal kita tahu teh itu kan pahit ya, tapi after taste-nya aroma mungkin ada dampak psikologis atau dampak apapun yang kaitannya dengan feel gitu ya. Cuma kalau dampak kesehatan masyarakat nah itu dia belum tahu nih konsekuensinya apa gitu. Kalau misalkan makannya kalau juga makan itu apa sih? Baiknya ya, Iya, ya kalau saya baiknya air putih aja kali ya, air putih ini kan yang benar tahu gitu ya, itu pun sebenarnya murah ya, kita tinggal ngambil kemudian yang penting caranya bersih ya, bersih bebas bakteri, kemudian nanti kita rebus 100 derajat bakteri nanti itu yang kita minum. Cuma kan kalau misalnya orang gitu ya, karena kalau misalnya disuguhin hanya air putih aja mereka merasa gengsinya turun, gak enak. Wah ada tamu dikasih air putih doang ya, akhirnya dikasih warna-warna karena punya ini teh. Akhirnya masyarakat cenderung untuk ya udah kasih minum teh saja karena dinilai pertama
dia ada warnanya. Warna ini artinya ada value-nya. Nah, budaya di situ tuh. Kita nggak mungkin mampu hanya dengan air putih saja. Pasti harus ada warnanya, ada tambahan value di situ. Dan ternyata tambahan value ini yang kita nggak tahu ada konsekuensi kesehatannya. Ya tadi yang saya bilang, oh, mengatakan penyerapan zat besi. Kayak gitu. Jadi kalau ditanya minum yang bagus ya air putih gitu kan. Kalau budaya air putih itu dianggapnya kurang sopan, kurang hargain, itu yang jadi PR kita. Itu kan Bapak sebut mention tadi Iya, boleh nggak bisa lihat nggak Pak dengan bahasa sederhana gitu ya sebenarnya di kertas ini persen sama bagaimana sih Pak itu dapat menyerapan zat besi. kalau untuk metabolismenya atau apa namanya mekanismenya saya kurang begitu mendalami ya. Kalau misalnya dibaca dapat pada bagaimana apa jadi terhambat. Jadi harusnya membaca besi itu di angka 100%. Ketika adanya statik itu di 60%. Tapi kenapa saya siap 100%? Buat tidak 100%. Baik, ada yang itu ditambah lagi ditambah lagi ketika penyelamatnya kurang dan itu jadi betul untuk kasusnya tingginya saya perlu baca lagi. Tadi ada sini ada misalnya Bapak, nah berarti kan itu Pak ada penyakit anemia. Iya, kalau misalnya jalan itu dan seberapa yang tiap hari tiga sampai dari kelas ini itu bersidang bagi adunya tidak sosial sosial itu namanya sosial dan ini yang disebut dan hari untuk lainnya ini bisa butuh waktu bertahun-tahun tapi punya budaya kan kebiasaan tidak bertahun-tahun itu berterasa nggak kalau selama ini lo nongkrong kalau mandi gitu iya kan sama dengan budaya kita jadi budaya itu suatu hal yang tidak kerasa kita tidak bahkan psikolog kan nah itu yang kita harus ya. Berarti Pak kalau misalnya dia saat itu tes makan itu betul-betul bakal menyesuaikan sama dia. Ya betul, akan meningkatkan resiko anemia tetapi resiko ini tidak langsung jangkanya panjang dan rasa itu loh dan setelah beberapa tahun beberapa jalan baru sadar kok saya tapi kan tidak itu sudah dikabarkan dan semua ternyata tidak jadi itu jangkanya panjang tapi sangat apa ya slow tidak langsung merupakan hal yang sulit Kalau menurut Bapak apa ini biasa terhadap anemia sudah atau betul nyawa itu ada nih berpuasi dan yang tinggi jangan panjang memang besar jadi kayak misalnya kayak teoris yang sakit sama penyakit tinggi parah banget nggak bisa diapa-apain itu tapi seperti itu tapi kalau dia rajin konsumsi angin dan seterusnya kalau main itu ternyata ada feedback ya ada juga ada seperti hal yang apa ya sebut kopi ada kafe ada sama bisa banget jangan habis kan dampaknya dia tidak bisa langsung sebut ketika dia sudah terdampak dan sehingga saya tahu pun kurang apakah anemia hanya kontennya Bapak apa ada faktor lain? anemia banyak sesuatu kalau ngomong anemia banyak alternatif wah itu yang karena anemia tadi situasi dan fungsinya dan itu tanpa sebuah konsumsi kalau dalam itu namanya kondisi bukan atau kita fokuskan pada berbuat efek yang bisa ada dampak yang Selain itu, pasti tadi belum ada faktor lain selain dari pasti ada makanan. nah kalau makanan yang bisa menjadi tadi ya kalau makanan biasanya buang saya punya turbulensi yang jelas yang lebih semakin ini ya tadi ya apa kalau makanan misalnya ada kita hijau ada kaca ada sobek ada cheesecake karena itu ada yang inputnya ada di bahan dasar Kalau kita lihat protein ini kayak dari makanan dari UTP, lalu langsung minum berarti penyerapan zat besi ini juga ikut sama
Iya, tetap rasa khawatir, teramatnya nggak sampai 100%. Ada kan, tapi tidak tahu. Tapi kan kita pengen tahu ya, kalau kita bisa, tapi apa harus kita update, itu aja. Kalau protein yang penyerapan zat besi apa? Nah, kalau protein dengan zat besi, karena gini, yang namanya protein ini pasti satu paket dengan zat besi. Setelahnya sebenarnya definisinya nanti hewan di mana sudah ada tentang zat besi, protein, vitamin B12, yang ada dan zat besi sebenarnya protein dan zat besi itu bukan satu buat sukses tapi kalau orang konsumsi sumber makanan yang zat besi dan itu proteinnya ada. Tapi kalau dari hewan, kalau saya pengen bebas dari anemia, ya harus konsumsi makanan timah. Karena hewan itu yang protein dia zat besi ada tampak yang terikatan. Itu Ya Pak, apakah semua jenis protein yang sama? ada anemia. Oh mau tani kan masalahnya bagian zat besi aja. Kalau protein kan dan kalau saya ditanyakan apakah protein sama tidak kalau ada protein hewani karena hewan banyak zat besi yang kalau yang tadi yang sedangkan untuk manusia itu lebih bukan yang karena kita sama hewani itu sama-sama hewani kan bisa sel kayak gitu dan kalau itu namanya pasti akan berbeda kurang dan kalau manusia itu kan cenderung manusia hewan meskipun ya segitu cuma dan yang tadi ini kayak misalnya zat besi dari nabati tinggi tapi tetap penyerapan dalam belum tentu serap karena kalau zat besi dalam hewan ini lebih rendah daripada binatang penyerapan dalam tubuh 100% itu bisa jadi kalau kita terlalu besar aja Jadi Bapak ada tips and trick nih kombinasi makanan yang lebih baik gitu. Oke. Jadi kita kan tadi paling yakin gini, kalau itu kita ada lawannya itu yang utuh, yang diskusi ya. Ya kalau misalnya tanya, besi, maka yang bisa kenapa bisa besi itu bisa. Jadi kalau kita makan mau, jadinya justru tuh atau justru apa yang diajak kalau makan seperti zat dan hewan sehingga kita makan yaitu ringnya kalau di saya seperti itu kalau harus komentar atau apa pecel apa tek kalau ada zat yang non game dapat itu di hamlat oleh si dibandingkan zat yang game tapi apa pun dia Gimana sih kebiasaan minum teh? Gimana sih kebiasaan minum teh setelah makan depan? Ya ramai jadi apa? Pokoknya ya kita menentukan ya. Dan siapa aja yang paling besar menurut bisa? Apakah di amal anak-anak atau ayah? ada yang paling rentan siapa kalian tahu itu kalian berdua lah Iya, dan teman-teman kita sih berinteraksi ya. dia betul itu jawabannya kalau ibu kandung kan mereka pasti akan ada namanya ada tempat darah jadi ada namanya dokter kalau kalian itu tidak ada jadi kalian yang mulai ya Jadi kalau saya di rumah nih, Bapak lebih sering itu apa? nggak ada saya jarang konsumsi yang lama dari jarang konsumsi yang Saya di kantor saya pas saya itu juga tapi buat betul kurang dan gampang lagi dan itu ya apakah ini kan kita kalau kayak pembelian bayar ini sudah adanya kayak itu biasanya kayak jadi sama kurang kayak iya kalau apa ada gitu apa kayak ya aman kalau saya bisa itu kan di lupa ditambah kemasan ini semuanya rasa-rasa gitu lo tidak saya atau potongan lah ya ya strawberry atau blueberry atau anggur menggunakan aroma maksudnya ada coba kalau mau yang simpel seperti apa itu dia aja dan saya pikir
ya di umur saya agak seger itu berarti itu orang mungkin agak berbeda gitu ya. Kurator itu sarannya jangan bisa tambahkan dengan memang ekspresi enak banget dia lah ya kita potong kita pukul sedikit lah kita hancurin lah ya tapi akhirnya jadi ekspresinya dapat segernya dapat sensasi freshnya dapat itu. Ini selain nyetai ini kan bisa. Nanti kakak juga harus waktu kamu harus kerja di akun. Betul, makanya diatur di tempat saya harus konsumsi snack. Saya maksudnya kan kalau bisa ada 3 kali kan. Saat kita pagi atau ketika siang atau ketika sore juga. Sama ketika dia betul dia ganggu kita dietnya tidak anit atau atas konsumsi snack. Jadi kita itulah yang Ada minuman apa yang penyerang nasihat sore. Kenapa sore? Karena sore ini kan kita sudah dulu makan siang kan. Kalau di sini cekul makan siang pasti harus sayuran hijau. Nah, jika makan siang sayuran hijau juga tambah banyak nanti si kurang masuk banget. Jadi itu setelah makan siang agak tidak waktu ya sore. Ya misalnya jam 5 itu waktu terbaik. Jadi makanan sudah masuk semua, artinya itu ya apa ya perjalanan sudah terserap tanpa teh, baru tehnya masuk. Tapi kalau kita udah cek di waktu yang sama, jadi sama. Nanti masyarakat dengan bisa ya bisa menikmati sepeda tapi harus juga pas dengan jadi masyarakat itu dalam arti pulang dengan kalau Yang sebagai Indonesia dilakukan berarti atas obrolan kita hari itu benar-benar bahas wawasan gitu ya dari kebiasaan sederhana yang kayak TK jadi tersalah atau ST ternyata ada kaitan juga sama tadi yang menggunakan dan konsep kita aplikasi biasanya bilang apa ya kok kecilan itu kayak betul sekali dan itu kan resiko terjadi tidak saja pendek aja mau tahu nanti suatu depan kali ini kalau mulai dirangkul si pesan apa pesan sama mereka ada tetap bisa menikmati tapi juga kesehatan pertama supaya terhadap tadi kalau saya mau saya jiwa jam jadi kalau bagi jam ya kalau bisa keseluruhan ada panjang dari makan siang ini ada jeda waktu antara makan Oke, berarti users bisa langsung dihapin tips dari Kakak Nadia tentu buat kehidupan sehari-hari supaya kalian tidak terkena anemia. Nah, Bapak, kalau misalnya kita lihat ke depan, apa harapan besar Bapak selama kalau khususnya masyarakat Indonesia dalam hal kebiasaan makan? Jadi pola makan yang sehat itu langsung menggunakan lokal ya walaupun sekali boleh untuk setiap sehari-hari menangkap harus melakukan siap belajar soal tapi kita ya sudah kebiasaan kecil sama belakang yang misalnya sama kayak nah untuk keepers jangan lupa ya tetap menjaga pola makan vaksin yang tetap yang tadi telah disampaikan dan pastikan kita bisa terus sampai jumpa ya selanjutnya. Bye. Halo Wikipers, kembali lagi dengan kita. Nah, karena berhubung ini sudah waktu jam makan siang, kita makan bareng narasumber kita nih, Pak Galuh. Oke, jadi di sini kita paling ngobrol santai aja ya Pak sambil makan. Nah, apakah boleh nih ini kan kita makan ada proteinnya dari ayam nih Pak, sudah dari seratnya juga dan ada karbohidratnya.
Gimana nih kalau misalnya kita minumnya pakai matcha? Kan banyak anak Gimana muda tuh suka matchanya? ya udah karena pedas kan. Bener banget matchanya gitu kayak gitu ya. Nih, matchanya kayak gini ya teman-teman. Oh, Anak muda banget. matcha. Kalau misalnya tadi kita ngomongin tanin ya, di teh itu kan pasti ada tanin. Kalau pakai matcha, itu tadi yang penting lu buat konsumsi yang tiap hari hari 3 kali atau hari 5 kali kan enggak, dan nggak mungkin juga teman-teman konsumsi tiap hari kan itu udah gula juga ya. Jadi saya pikir kalau yang penting tidak berlebihan kan gitu. Dan kayaknya kita juga perlu butuh preferensi ya, apakah matcha itu taninnya lebih tinggi daripada teh yang di apa tuh namanya, digoreng atau disangkan lah istilahnya ya, dipanaskan gitu, apakah seperti itu. Kalau misalnya bentuknya matcha saya pikir masih atau aman lah ya. Berarti kalau misalnya kita minum matcha nih Pak, lebih baik kita minum tanpa ada selingan protein gitu ya Pak? Ya itu lebih baik ya. Jadi matcha itu ada sesi sendiri, misalnya pada saat sore atau sore, jadi ganti. Orang kalau nggak suka kopi kan bisa minum matcha kan, Iya. dan orang ngopi itu kan di waktu-waktu tertentu, nggak di jam makan siang, biasanya seperti itu gitu. Nih sekarang kita lagi beda kasus ya, kita lagi beda kondisi. Oke nih Pak, menurut Bapak nih, apakah bedanya matcha yang kayak gini nih kan ini teh dari luar ya Pak? Lebih lebih sehat matcha kayak gini atau teh biasa nih? Kalau ngomongin sehat, sebetulnya kita lihat dulu proses pembuatannya. Kalau yang teh lokal kita itu kan pembuatannya cenderung sederhana. Daun teh dipetik, kemudian dijemur, dilayukan, setelah itu baru dilayukan lagi. Habis itu nanti kalau nggak salah sih dia di katanya apa ya, dipanggang gitulah, di sangrai. Setelah disangrai kering baru nanti diseduh gitu. Tapi kalau yang misalnya matcha itu lebih kompleks lagi pengolahannya, berbeda. Jadi kalau saya ditanya sehat yang mana, dua-duanya sehat. Dua-duanya ini memiliki rasa yang berbeda-beda. Kalau yang teh yang lokal itu cenderung yang terbakar, nah yang ada smoky lah ya, karena dia di sangrai. Tapi kalau yang teh matcha ini dia cenderung tidak ada rasa di sangrai karena memang tidak proses penyampaian kayak gitu. Dua-duanya sehat, dua-duanya baik. Tapi itu tadi kalau terlalu banyak nanti teman-teman akan mendapatkan konsekuensi. Makanya jangan terlalu banyak. Intinya sewajarnya. Kalau Bapak sendiri nih Bapak, kira-kira sekarang apa nih? Kopi apa non kopi nih Bapak? Gitu. Nah, ini kayaknya saya nggak minum kopi ya kebetulan, jadi ini yang non kopi. Es apa ini, buat nipis kalau nggak salah. Dan di sini intensitanya tinggi, vitamin C tinggi, mendukung tuh untuk penyerapan zat besi. Karena saya mengkonsumsi makanan yang tinggi zat besi dari sayur-sayuran gitu. Berarti minuman Bapak lebih sehat daripada kita ya? Oh ya, ya mungkin ya kayak gitu. Tapi yang penting jangan keseringan gitu. Tapi kalau misalnya gulanya dikit, jangan. Tapi kita ambil vitamin C-nya karena vitamin C itu mendukung penyerapan zat besi, terutama zat besi yang dari tumbuhan atau zat besi yang dari nabati. Gitu. Berarti Bapak kalau misalnya kita minum matcha kan ini pasti ada tambahan gula nomor 1 ya? Iya, Berarti itu juga bisa meningkatkan penyakit lain selain anemia ya? betul. Yang gula darah dan obesitas. Ya itu. Jadi jangan sering-sering aja. Gitu ya. Tapi kalau misalnya obesitas maupun overweight itu kan ada faktor lain kan, misalnya rajin konsumsi manis tapi dia rajin olahraga, ya nggak masalah. Cuman kalau teh ini kan kita anemia belum nyaman risiko yang lain. Dia konsumsi teh tapi rajin olahraga ya belum menjadi apa ya, faktor yang mempengaruhi jadi anemia itu sendiri. Ya berarti belum ada faktor perantara. Itu tadi yang penting. Kalau dia minum teh, dia rajin konsumsi vitamin C, saya pikir itu bisa menjadi alternatif atau variabel antara ya, atau faktor yang bisa membantu untuk memangkal si penyerapan zat besi yang kurang optimal. Ngomong-ngomong soal obesitas ya, kan ada juga nih yang sempat mention beberapa konten kreator yang bilang kalau misalnya kita mau menurunkan berat badan nih kita bisa pakai pure matcha gitu. Menurut Bapak gimana?
Kalau dia hanya mengkonsumsi bir matcha doang, nggak konfirmasi sama lemak ya terus, tapi nanti akan dapat sakit lah, nggak dapat protein, hanya dapat apa ini aja antioksidan dan mineral aja. Sedangkan manusia itu kita dia yang namanya protein kan, gitu. Jadi kalau bir matcha itu kan fungsinya hanya untuk meningkatkan mineral dan antioksidan. Tapi kalau dia hanya mengkonsumsi itu ya pasti kurus, pasti sakit. Berarti Bapak kalau misalnya orang yang suka pengen diet gitu Pak, minum pure matcha itu berarti selain dia kurus bisa juga bakal dapat anemia ya. Iya. Betul, karena ada penelitian atau ada semacam informasi ya dari media sosial juga yang dia itu rajin konsumsi matcha, tapi dia itu anemia. Tapi itu jangan itu, karena kita jangan lupa ya, matcha itu sebenarnya dari mana? Iya, ada taninnya udah kita. Oke, karena bahasan kita sampai di sini dulu. Tadi 14 kan? Hah? 14 menit kan ngomongnya tadi? 4 menit lagi. Oh, 4 menit lagi. Itu kira 14. Ini lagi, Pak. Gitu. So kalian gimana kalau minum matcha sering? Sering Bapak. Apalagi udah sekarang kan apa-apa nongkrong di kafe, maka Tiap hari? tiap hari itu Kayaknya kan tiap hari itu dia Iya. pun jam sama jumlahnya kan. Yang penting jangan tiap hari, yang penting jangan tiap waktu gitu ya. Seperti itu. Dan kita harus pilih-pilih juga matcha itu karena produknya nggak dari teh juga sih dari yang lain. Dan dia itu prinsipnya hijau kan. Sedangkan teh yang hijau itu pasti akan berbeda dengan yang bukan dari teh itu kayak gitu. Jadi memang harus berhati-hati. Cuma kembali lagi ke teh yang benar-benar teh ya, bukan matcha ya. Itu memang menjadi perhatian. Sebenarnya budaya kita memang tidak langsung untuk merubah budaya itu sulit sekali. Ini perlu apa ya, semacam kayak pelan-pelan kayak gitu ya, perkenalan pada masyarakat bahwa kalau sering konsumsi teh itu nggak cuma di misalnya minumnya aja, ginjalnya juga pasti bagus banget karena ya warna tehnya itu akan bergerak dan nempel di ginjal kayak gitu. berarti nih Pak, kita dibilang kafein sama tanin itu hampir mirip ya Teh? Ya, dan mirip. Positifnya yang menambah rasa, jadi mengobati apa ya istilahnya kayak membuat sensasi yang rileks gitu bagi penyukanya ya. Tapi masalahnya yang itu akan berdampak pada kesehatan juga. Tapi kadang kan Pak, kalau misalnya kita edukasi nih Pak, kayak ke apalagi kayak ibu-ibu yang suka kayak botrap nih Pak, kan di Sunda tuh sering banget tuh botrap. Itu pasti kayak jangan minum teh, apaan tuh kayak gini gitu. Kadang tuh kayak gitu Pak. Iya, karena si ibu-ibu ini kan belum tahu gitu ya soal bagaimana teh itu mempengaruhi kadar pada dalam tubuhnya. Taunya enak, menyenangkan udah. Kalaupun nanti dia itu kafeinnya turun, ya dia pasti akan nyari alternatif lain, atau nggak darah lah, atau bahkan suplemen apa lah. Jadi dia tuh nggak tahu kalau teh itu ternyata sebagai faktor yang berpengaruh juga. Jadi kita harus mengedukasi ibu-ibu ini soal konsumsi teh. Tapi kita tidak boleh kayak melarang, tapi karena itu budaya kita dan memang nggak ada masalah sebetulnya. Tapi masalahnya lupa kalau saya udah kan. Beekeepers jangan lupa ya ikutin tips dari Bapak kalau kita bisa mengedukasi orang tua kita untuk menjaga jarak waktu antar makan dengan minum teh gitu. Mungkin topik kali ini berbincang santai sudah beres ya Beekeepers. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Dadah.